Para ibu yang kami hormati, oleh karena itu sesuai dengan permintaan panitia tadi untuk melanjutkan kitab HPT yang kemarin sudah sampai pada iman kepada kitab, sekarang iman kepada Rasul. Jadi ini merupakan pembentukan keimanan. Di dalam kitab HPT ini disebutkan begini. Al-imanu birrusul. Iman marang piro-piro rasul. Yajibu alaina dan wajibno ing atase kita niki an-nu'mina ing yento kita iman, jadi kita wajib iman bi annallahal hakima kelawan setuhune Allah zat kang maha wicaksana arsala wis ngutus rusulan pira-pira rasul li hidayati supaya menehi pituduh annasi marang manungsa ila siratim mustaqim marang dalan kang lurus. Jadi maknanya ini ngeten. Kita ini diwajibkan iman kepada Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Karena Dia Allah telah mengutus rasul-rasulnya untuk memberi petunjuk kepada manusia ila siratim mustaqim kepada jalan yang lurus. Nah, berarti kita diwajibkan untuk iman. Jalan yang lurus itu apa? Bukan jalan tol ya. Jalan lurus itu adalah al-Islam. Ya sama dengan kalau kita sholatnya kan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Ya, jalan lurus itu adalah Islam. Nah, Islam itu kayak apa? Islam itu ajarannya cakupannya sangat luas. Ya. Akidah, syariah, dan akhlak. Akidah itu juga keimanan. Syariah adalah hukum-hukum. Akhlak adalah budi pekerti. Kurang lebih Islam itu di situ. Tapi kadang-kadang kita itu ditunjukkan ini loh Islam. Kita belum kadang-kadang masih menolak. Ya, karena ada unsur-unsur yang tidak cocok dengan pikiran kita karena paham kita Islamnya adalah Islam yang syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Selain itu dianggap bukan Islam. Padahal Islam itu cakupannya sangat luas itu. Ya, sinilah permasalahannya yang perlu kita perhatikan. Dari sini kita diperintahkan, diwajibkan untuk iman kepada Allah yang Maha Bijaksana, yang telah mengutus rasul-rasulnya supaya untuk memberi hidayah manusia kepada jalan yang lurus. Mubasirina wa mundirin, menehi kabar bebungah lan menehi peringatan li alla yakuna supaya ora ana linase ing atase manungsa alallahi ing atase Allah hujjatun itu mbantah ba'dar rusul sawise utusan beberapa rasul. Jadi ini disebutkan oleh Allah rasul-rasul tadi itu memberi kabar gembira dan memberi peringatan, beri kabar gembira misalnya dalam Quran ada masuk surga, orang yang bertakwa masuk surga, itu kabar gembira. Peringatan juga ancaman. Orang yang kafir kepada Allah itu diancam. Orang munafik juga diancam. Itu merupakan peringatan. Nah, tugasnya Rasul itu seperti itu. Supaya apa? Disampaikan ini supaya nanti tidak ada manusia itu yang membantah Allah sesudah Rasul-Rasul itu diutus. Jadi sudah diantisipasi. War rusulu utawi pira-pira rasul iku hum dheweke kabeh iku basarun. Jadi rasul-rasul niku wau adalah seorang manusia. Misluna kaya awake dhewe. Dadi menungso kaya awake dhewe niki
yakuluna dheweke juga mangan. Wa yasrabuna juga minum. Jadi Rasul itu seorang manusia juga makan, juga minum, wayam sauna lan pergi atau budal fil aswak nang pasar. Niki. Jadi Rasul itu menungso, tapi dipilih oleh Allah. Mereka juga makan, juga minum, juga pergi ke pasar. Istafahumullah, Allah wis milih rasul-rasul iku li risalati supaya dadi utusane wahtasahum itu mengistimewakan pada rasul-rasul tadi bil wahyi kelawan diwenehi wahyu. Wahum lan para rasul mau sadikun wong sing bener. Jadi rasul itu adalah seorang yang dipilih oleh Allah. Termasuk Rasulullah itu juga sama, karena Rasulullah itu adalah seorang nabi dan rasul. Makanya nabi itu atau Rasulullah atau Muhammad itu seorang yang maksum. Maksum itu apa? Maksum itu terhindar dari kesalahan. Kalau Rasulullah salah, itu langsung ditegur oleh Allah. Diingatkan oleh Allah. Pernah dalam suatu hari Rasulullah itu mensolatkan orang yang mati. Orang mati itu orang munafik. Tengah-tengah sholat turun ayat. Wala tusolli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrihi. Jangan kamu mensolati orang yang mati di antara mereka abadan selamanya, wala takum ala qabrihi, dan jangan kamu duduk di atas kuburnya. Langsung berhenti Rasulullah. Ini Rasulullah itu terkontrol. Maka dia disebut maksum. Jadi Allah itu memilih para rasulnya tadi untuk menjadi utusannya, waqtasahum lan ngistimewakno kelawan diwenehi wahyu, wahum shadiqun lan para rasul iku mau shadiqun wong sing bener, shadiq. Amanna'u itu terpercaya, muballighuna mereka menyampaikan risalata, tugas mereka. Fatona'u niku cerdas, yafhamuna wa yufhimuna, mereka paham dan bisa memahamkan. Nah, itu gambaran-gambaran iman kepada Rasul itu yang dipahami di dalam kitab HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Wa anahum lan sak temene dheweke kabeh iku mau basarun iku menungso. Jadi mereka itu adalah manusia yang mengalami yang biasa dialami oleh orang lain, selagi tidak mengurangi kehormatan mereka dalam martabat mereka yang luhur. Lah yang wajib diimani siapa saja? Di sini disebutkan Adam. Kemudian Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh makanya gak tahu krungu. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Ayyub, Nabi Su'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Al-Yasa, Ilyasa,
Tapi L itu bisa dibaca A bisa. Tergantung gandengannya. Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini 25 nabi yang wajib kita ketahui. Dan ada rasul yang tidak diberitakan Allah kepada kita. Ya, jumlahnya sangat banyak sekali. Tapi yang harus ketahui adalah 25 ini. Ya, tiada umat yang terdahulu melainkan pernah kedatangan nabi. Jadi seluruh umat sudah pernah kedatangan nabi. Dan Allah telah mengokohkan mereka dengan beberapa pembuktian dan segala macam mukjizat yang nyata. Ini kurang lebih iman marang pira-pira rasul. Perhatian, hadirin tanbih itu perhatian. Adalah suatu kebenaran bahwa kekuasaan Allah dapat mengadakan hal-hal yang menyimpang dari hukum kebiasaan yang pernah berlaku bagi para nabi untuk menguatkan penugasan dan menundukkan lawan-lawan mereka dan tanda-tanda kebenaran mereka terhadap mereka yang mengingkari. Jadi Allah itu berkuasa melakukan sesuatu yang tidak lazim, yang tidak biasa. Salah satu contoh di sini disebutkan adalah Ibrahim. Ya. Misalnya apa yang tersebut dalam Quran, api yang tidak membakar Nabi Ibrahim. Nah, seharusnya api itu kan membakar, panas. Tapi dibuat oleh Allah menjadi dingin ya bisa. Makanya Nabi Ibrahim itu ketika dibakar, ya tidak apa-apa, tidak panas. Karena yang menghendaki tidak panas itu Allah. Dalam firman disebutkan gini, ya naru, geni, kuni, jadilah kamu bardan wasalaman, dingin dan menyelamatkan. Api tunduk, padahal biasanya panas. Itu disuruh dingin ya dingin. Nah ini kita mengenal Allah itu seperti itu. Kemudian tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular. Nah, ini kan di luar nalar. Kok bisa? Ya itu kekuasaan Allah. Nabi Isa menghidupkan kembali orang mati. Ya dengan izin Allah. Dan diturunkannya Quran pada Nabi Muhammad SAW dan lain-lain sebagainya yang tersebut dalam beberapa ayat, dan semua itu adalah hal yang wajib diimankan. Nah, ini tadi bicaranya terkait dengan masalah iman kepada Rasul. Saat ini ganti malih iman kepada